satu topik wawancara berikutnya bersama Dr. Mesirasi B. Ataupa, Ketua Umum IPSI Pemprov NTT, terkait dengan target juara umum PON 2028 oleh IPSI Pemprov NTT. Selamat pagi, Pak Mesirasi. Iya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi buat dengar Pro 1 RRI NB. Oke, baik. Apa kabar pagi hari ini, Pak? Baik Ibu. Ibu, saya bicara dengan Ibu. Sama Nia di studio. Oh ya, Ibu Nia. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Oke, salam sukses untuk kita semua pagi hari ini, Pak Mesirasi ya, terkait dengan target juara umum PON 2028 oleh IPSI Pemprov NTT. Ini terlebih dulu kepada pendengar disampaikan kira-kira apa yang menjadi latar belakang IPSI NTT menetapkan target menjadi juara umum di PON 2028. Baik, terima kasih baik Ibu dan para pendengar. Pada PON kemarin di Aceh dan Sumatera Utara, kami NTT dari silat memperoleh 3 medali emas, 2 medali perunggu, dan itu menempati urutan 4 besar Indonesia. Nah, dengan pencapaian sebanyak ini, setinggi ini, maka kami melihat bahwa potensi juga yang ada di NTT. Kami berkeyakinan bahwa bila PON yang akan datang 2028 ini di NTT dan di NTB, kami punya keyakinan bahwa dengan persiapan yang sangat baik, kami akan memperoleh juara umum untuk pada PON yang akan datang. Iya. Dan ini kira-kira langkah-langkah strategis apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh IPSI NTT untuk mewujudkan target yang boleh dikatakan target ambisius ini, Pak? Benar, ini untuk itu mulai dari kemarin kami sudah melakukan upgrading di daratan Flores, terutama untuk para pelatih dan para wasit juri. Ini sangat menentukan untuk kita menjaring lagi anak-anak kita yang punya kemampuan yang baik untuk dibina lebih baik untuk mencapai level internasional. Karena selama ini memang kami dari NTT sudah dapat, misalnya dari SEA Games kemarin kami dapat 2 medali emas, kemudian di pertandingan kejuaraan dunia dari kita mengirimkan perwakilan, kita dapat lagi 2 medali emas di kejuaraan dunia. Jadi NTT punya potensi yang begini besar, maka kami akan menjaring lagi dari setiap daerah sampai ke kecamatan. Apalagi dengan ketetapan dari Kementerian Dispora agar semua SMA atau sekolah di Indonesia itu harus mempunyai semacam perguruan. Kami bersyukur juga karena dari TNI sudah membuat perguruan silat militer. Nah, ini akan memperkuat lagi silat di Indonesia maupun di kancah dunia. Namun persaingan tentu makin keras sehingga kami tentu harus lebih mempersiapkan diri lagi. Dan tentu pertandingan ini akan kami lebih perbanyak lagi. Namun tentu ini dengan swadaya ke kami sendiri karena kita tahu persis adanya efisiensi sekarang kita sangat terbatas, maka kami menyadarkan semua pencinta silat untuk bersatu padu dalam persaudaraan yang baik dan benar. Kita melakukan beberapa penjaringan mulai dari kecamatan, kabupaten sampai provinsi untuk mendapatkan atlet yang terbaik untuk kancah nasional maupun internasional. Baik. Ya, Pak Mesirasi, kira-kira sejauh ini nih bagaimana perkembangan prestasi atlet-atlet pencak silat ya khususnya di NTT dan juga di tingkat nasional maupun regional sebagai modal menuju PON 2028? Baik, 2 tahun lalu kami di kejuaraan dunia kami kirim perwakilan NTT 2 orang dapat medali emas. Kami juga tahun ini akan di kejuaraan SEA Games juga kami kirim lagi perwakilan dari NTT 2 orang lagi untuk SEA Games. Begitu juga dengan kejuaraan dunia. Jadi memang pusat pelatihan di daerah juga sangat membantu. Namun
kita punya kategori mulai dari dini, yaitu dari usia sekitar 5 tahun Iya. kita sudah mulai akan pertandingan, sehingga kita berharap jenjangan ini tetap berkelanjutan sehingga atlet-atlet yang handal dari NTT tetap muncul. Nah, ini yang kita sedang persiapkan untuk sampai ke tahap yang terendah, sampai ke tahap yang sangat mumpuni untuk nasional maupun internasional. Kita akan lakukan yang terbaik untuk NTT. Iya. Nah, kira-kira adakah pola pembinaan khusus yang diterapkan IPSI NTT dalam menyiapkan atlet, ya, pelatih ataupun wasit menghadapi PON 2028 ini, Pak? Benar, pola itu yang kita harus, tadi saya bilang, pola pelatihan di daerah maupun pola di daerah masing-masing maupun di provinsi. Itu kan, bahkan kita sudah mempersiapkan wasit dan juri yang kelasnya internasional. Kalau kelas nasional kita sudah punya banyak, cuma kelas internasional wasit baru kita punya 1, dan kelas pelatih juga kita baru punya kelas internasional 1. Jadi kita akan tetap bergiat terus untuk bagaimana wasit dan juri ini dan pelatih dipersiapkan dengan baik untuk membina anak-anak kita. Ini polanya kita harapkan sampai ke titik yang terendah di kecamatan. Oke. Nah, kira-kira peran perguruan-perguruan silat di NTT ini seperti apa, Pak, dalam mendukung pencapaian target ini, dan apakah ada sinergi yang kuat antar perguruan? Memang kesulitan kami karena di silat ini perguruannya sangat banyak. Karena itu komunikasi dengan secara kekeluargaan dengan semua perguruan yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun dengan pusat mereka di tempat masing-masing, itu selalu kita komunikasikan terus, kita koordinasi dengan tadi pelatihan-pelatihan, upgrading dan pertemuan-pertemuan dan pertandingan yang paling penting dengan sistem wasit juri yang sangat fair, adil, maka pertandingan ini akan menghasilkan buah-buah atlet-atlet kita yang sangat baik. Oke. Dan ini Pak Mesrasi terkait dengan sarana dan prasarana pelatihan, ya, apakah masih ada kendala yang dihadapi atau tantangan? Ini masalah kita paling utama. Karena memang di lain pihak pride, harga diri dari NTT ini dibebankan kepada salah satunya silat yang menjadi olahraga unggul untuk NTT, tetapi memang sangat disayangkan prasarana ini masih jauh dari memadai, sehingga menjadi persoalan kami. Tetapi kami tidak berputus asa. Kita sedang berusaha secara mandiri maupun kita akan mencari para donatur untuk mencapai yang kita inginkan bersama. Karena ini sangat penting di era digitalisasi ini, kita harus sesuaikan dengan standar internasional. Oke. Dan ini sangat mahal, ya, saya mohon bila ada yang mendengar atau yang berminat, ya mudah-mudahan dapat tertarik untuk membantu kami. Sampai sekarang kita masih kesulitan. Keinginan, semangat, spirit kita, bahkan fisik kita, mental kita sudah sangat baik. Cuma memang sarana kita dengan keterbatasan kita mencapai 4 besar dunia, Indonesia, bahkan kita kontribusi ke level internasional. Ini ya gitu. Ya begitu lagi. Oke, baik. Ya, kira-kira ini dukungan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk KONI ini, untuk menyukseskan kegiatan ini? Ya, memang sejak adanya efisiensi ini, tapi niat baik dari gubernur dan wakil gubernur maupun para bupati wali kota masih tetap baik, masih secara finansial sangat terbatas. Tapi seperti kemarin kita adakan upgrading di Daratan Flores, itu memang 100% kita tapi di backup dengan pemerintah daerah dalam hal semangat, spirit, fasilitas kayak tempat pertemuan dan lain-lain. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Oke. Dan kira-kira IPSI bagaimana cara memotivasi para atlet muda agar tetap semangat berlatih dan juga berprestasi di tengah berbagai tantangan yang ada? Betul, itu menjadi persoalan besar buat kami, tetapi ya kembali lagi dengan sistem pertandingan fair, maka dengan diawasi oleh wasit, juri dan pelatih yang baik,
maka anak-anak kita punya semangat untuk menjadi lebih baik, itu saya lihat sangat besar. Ini menjadi modal kita untuk tampil di kancah nasional maupun internasional. Jadi sekali lagi, dengan kekurangan sarana prasarana tidak mengurangi kita untuk kita mencapai yang terbaik buat Nusa Tenggara Timur maupun Indonesia. Iya. Baik, apa harapan dan juga ajakan Pak Mesrasi kepada masyarakat NTT khususnya generasi muda dalam mendukung pencak silat sebagai olahraga prestasi, dan juga kira-kira nih apa pesan utama yang Anda sampaikan kepada seluruh insan pencak silat NTT menuju PON 2028? Jadi ya, seluruh insan pencinta silat maupun pemerhati, saya berterima kasih untuk selama ini dukungan yang telah diberikan. Kami mohon lagi ada perhatian lebih serius lagi dari pemerintah maupun masyarakat umum, dan saling membantu, dan sistem dari persilatan kita adalah persaudaraan, dan ini sekali lagi mohon untuk saling pengertian untuk membangun persilatan di Nusa Tenggara Timur, dan untuk anak-anak kita tetap semangat untuk berlatih, karena pertandingan seakan kita usungkan bersama dengan pemerintah untuk anak-anak bisa mendapat semacam tempat atau untuk kontestan atau bertanding yang baik, sehingga dapat menilai, mengevaluasi kemampuan untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Apapun tantangan, halangan, dan juga hambatan, tetapi tetap maju ya. NTT tetap menargetkan juara umum PON 2028 begitu ya Pak Mesrasi. Juara umum adalah target kita yang sangat realistis untuk saat ini. Benar, amin. Oke, terima kasih Pak Mesrasi. Salam olahraga. Terima kasih. Salam olahraga. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Dr. Mesrasi B atau Pak Ketua Umum IPSI Pengprov NTT terkait dengan target juara umum PON 2028 oleh IPSI Pengprov NTT.